Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Rabu 16 Juli 2025, hari biasa pekan 15. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kuduslah Engkau, Tuhan semesta alam. Engkau dapat disebut pencipta semesta alam, awal dan akhir segala yang dijadikan, yang mulia, yang agung. Tetapi itu diatasi dengan sebutan kudus, di mana Engkau dimuliakan dalam dirinya, dalam sifat yang mencakup segala dan ada padanya. Hanya para serafim di surga dengan kemurniannya tak ternoda dapat dan pantas mengucapkan kata-kata itu. Kudus itu suasana kejernian, keheningan, keimbangan langgeng, sahut menyahut tak ada habisnya. Pantulan dari keadaan di surga tinggi kadang-kadang ditampilkan di dunia, lalu tempat penampilan kemuliaan itu menjadi kudus, seperti semak bernyala di padang gurun. Pantulan kekudusan menghinggap pada seseorang pribadi, seperti pada waktu Yesus menjelma dalam rahim Santa Perawan Maria, waktu ia dibaptis di Sungai Yordan, dimuliakan di Gunung Tabor, yang diperbolehkan mendekat dan tidak mati sesuai paham perjanjian lama, dipanggil untuk membawakan kemuliaannya ke dunia. Bapa, Engkau menyatakan kepada orang yang dapat menerimanya. Engkau pernah bersabda bahwa mutiara tidak boleh dilemparkan kepada babi. Begitu juga rahasia-rahasia kerajaan itu hanya dapat ditangkap oleh orang yang tulus dan murni. Orang tinggi menurut pemikiran sendiri, karena dianggap besar oleh ukuran dunia, tidak cukup sederhana dan kecil, kosong dan terbuka untuk mengerti ajaran dan kebijaksanaanmu. Itu sebabnya orang-orang suci memilih jalan kecil, jalan rendah hati dan tersembunyi, untuk dapat sampai pada jalanmu. Jalanmu itu mengenal Bapa lewat Putra dan mengenal Putra lewat Bapa, dan ini tergantung kepada siapa Putra mau menyatakannya. Menemukan jalanmu itu rahmat, pemberian cuma-cuma, tidak dapat dituntut atau dipaksakan, tetapi hanya dapat dimohon dalam doa dan dinanti dengan sabar hati. Bapa, Engkau memilih dan mengutamakan orang kecil. Seperti air selalu mencari tempat yang rendah, dan yang paling rendah menampung paling banyak air. Begitu juga rahmat-Mu mencari yang rendah hati, dan Maria yang mengaku dirinya hamba dan hina dina, yang lapar dan haus, yang miskin, itu hamba yang ditinggikan dan oleh semua bangsa disebut bahagia. Yohanes Salib menganjurkan orang agar jangan mempunyai keinginan akan sesuatu, agar memiliki segala sesuatu. Rela memasuki malam gelap supaya mendapat penglihatan yang terang benderang. Orang-orang suci ini tidak punya hasrat untuk menumpuk harta surgawi, menunjuk dan menghitung-hitung jasa. Mereka memilih menghadap-Mu dengan tangan terbuka dan sampai di hadapan-Mu dengan tangan kosong. Orang yang mencintai Engkau tidak ingin menghitung jasa, melihat mahkota. Seperti anak kecil di rumah-Mu, ia puas bahwa ia mencinta dan bahwa ia dicinta. Demikian ia memiliki segala. Bapa Maha Kuasa, Engkau telah berkenan menampakkan diri kepada Musa
dalam semak duri yang menyala. Engkau pun hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putramu. Semoga kami senantiasa mengimani penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.